Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sering lihat bahwa kendaraan baik itu mobil ataupun motor ketika lewat jalan beton ya. Harusnya penulis bahas ini waktu lewat jalan betonnya, tapi wes kadung lewat. Ya wes lah ya. Penulis sering lihat bahwa orang-orang itu banyak yang nggak ngerti bahwa kendaraannya sebenarnya suspensinya nggak bekerja dengan baik. Kalau istilahnya adalah underdamped apa nilai hambatan shock breakernya itu kurang baik. Bisa karena umur suspensinya, bisa karena memang dari pabrikannya desainnya kurang baik. Mungkin banyak ada beberapa orang yang kalau naik mobil, terutama kalau di bagian belakang itu merasa pusing gitu ya, atau naik mobil merasa pusing. Makin parah kalau itu mobilnya mobil tinggi. Jadi kalau naik sedan enggak, walau enggak menutup kemungkinan naik sedan juga pusing juga, mual. Yang bikin mual itu memang ada yang karena orangnya mengalami ketakutan ada ruang tertutup. Jadi berada di ruang tertutup itu bikin panik, bikin nggak nyaman. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang karena gerakan dari mobilnya atau motornya. Kalau untuk motor seringnya yang jadi masalah itu sebenarnya adalah pernya yang terlalu keras atau terlalu empuk. Nah kalau per itu ya obatnya ya per ukurannya dibuat pas. Gimana caranya nggak terlalu keras, gimana caranya nggak terlalu empuk. Tapi setelah per itu ada shock breaker. Nah kalau shock breaker ini baik di motor ataupun di mobil itu sama. Ya kebetulan karena di Indonesia ini pasar terbesar, merek-merek paling laris itu adalah merek Jepang. Dan orang Jepang kalau desain suspensi sebenarnya nggak begitu cocok ya untuk Indonesia. Karena ya mau gimana lagi, kondisi jalan raya Jepang itu nggak sama dengan Indonesia. Apa yang menulis alami di motor sekarang ini ketika lewat jalan ini nggak mungkin terjadi di Jepang. Nggak mungkin terjadi moro-moro untuk perubahan permukaan jalan jeglak-jegluk dan sering gitu ya. Apalagi lewat jalan beton ini sampai goyang naik turun. Standar jalan negara Jepang jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan ini. Jauh lebih levelnya wis jauh beda kelas lah wis. Yang penulis sering lihat kalau di Jepang itu di jalan raya, kepala dari vloggernya itu nggak sampai goyang-goyang, badannya nggak sampai goyang-goyang. Beda kalau yang lihat vlogger Indonesia, kadang kepalanya goyang, badannya goyang gitu ya. Itu menunjukkan perbedaannya. Karena di Jepang sana jalan super mulus, super datar. Karena super mulus, super datar, maka desain suspensinya mengakomodasi hal itu. Nah, yang bikin nggak nyaman di jalan super mulus, super datar itu adalah perbedaan permukaan jalan yang terjadi sesekali saja. Nggak sering ya, tapi kadang-kadang tok. Jadi cuma kadang-kadang saja
apa jenenge, terjadi permukaan jalan. Beda dari jalan kita ini ya, yang perubahan permukaan jalannya terjadi wah guys, mungkin tiap 100 meter ono ae. Nah, karena perubahan jalannya terjadi sesekali, maka untuk bisa jadi kendaraan sangat nyaman, maka desain suspensi yang cocok untuk kendaraan Jepang itu adalah dengan membuat hambatan suspensinya, hambatan kompresi dari gerakan suspensi, compression step-nya itu nol, minim atau nol. Jadi harapannya kalau pas kena misalnya semacam polisi tidur gitu ya, terus jalan makin tinggi mendadak gitu, suspensi ini gerakannya tidak terhambat, langsung ceduk gitu ya. Nakarannya cuma satu kali, ceduk ke atas, ini no problem ya, walau baliknya lambat. Jadi untuk biar kendaraannya tidak ngayun ya, tidak ngayun naik turun, cuma bagian baliknya aja, bagian suspension ribbonnya saja yang gerakan balik, gerakan memanjang dari suspensi itu yang dihambat gerakannya biar kendaraan nggak ngayun. Bagi orang Jepang, suspensi seperti itu wah top, super nyaman, super enak. Jadi mereka kasih label motornya salun gitu ya, comfort gitu ya, paling nyaman, paling enak gitu, menurut standar mereka, menurut kondisi keadaan mereka. Kalau untuk motor matic juga ada tambahan lagi, yaitu desain engine mounting yang menggunakan stopper. Jadi di motor matic engsel roda belakang itu ada dua, yang satu itu terbatas gerakannya, yang satu tidak terbatas gerakannya. Dengan desain seperti ini, maka suspensi itu akan menyertakan mesin sebagai bagian dari suspensinya. Jadi gerakan suspensi akan mengikutkan mesin juga. Mesin jadi salah satu penghambat gerakan suspensi. Nah, desain seperti itu sangat nyaman sekali untuk Jepang, karena sepertinya perubahan permukaan jalan nggak akan terjadi besar. Untuk orang Jepang, wah, desain seperti itu sangat nyaman, karena dengan menyertakan mesin, maka gerakan suspensi yang kecil-kecil itu akan dilarikan ke mesin, dibuat sehingga mesinnya itu jadi buffer, sehingga kalau ada perubahan permukaan jalan aspal yang kecil gitu ya, jadi nggak kerasa karena keredam sama mesin. Nah, itu desainnya top itu kalau untuk orang Jepang. Begitu masuk Indonesia, ceritanya beda. Motor bakal cuma nyaman misalnya kalau di Jakarta, di mana yang jalannya itu mulus, super datar gitu ya. Tapi begitu kayak penulis ini, yang jalannya ya bisa dilihat sendiri kondisinya kayak gimana. Mau mobil, mau motor, nggak nyaman. Walau untuk mobil ada yang desainnya cukup bagus juga, suspensi dirancang untuk Asia, tapi ada beberapa mobil yang kalau dipakai lewat jalan seperti ini nggak nyaman. Suspensi yang membuat gerakan memendeknya tidak terhambat ya. Itu kalau perubahan permukaan jalannya cuma sekali,
itu masih nggak akan terasa mengganggu karena bakal ada kesempatan untuk suspensi memanjang. Tapi di jalan yang ya perubahan permukaan jalannya sering, ya, kalau bisa lihat apa jenengnya gerakan ini ya, windshieldnya naik turunnya itu, kalau sering, yang terjadi adalah suspensi bakal makin lama makin pendek. Makin lama makin pendek, yang terjadi apa? Suspensi mentok, kehabisan jarak main. Nah, kalau sudah kehabisan jarak main, maka berikutnya yang terjadi adalah ya keras sekali reaksinya. Langsung semua perubahan permukaan jalan dialirkan ke bodinya, yang selanjutnya dialirkan ke tubuh kita. Jadi sangat gak nyaman seperti itu. Nah, entah mengapa ya, insinyur Jepang itu gagal memahami bahwa kondisi jalan Indonesia itu beda dari Jepang. Ketika tahu masalah seperti itu, yang mereka lakukan bukan merubah kekuatan hambatan dari suspensinya, tapi justru mengurangi hambatan reboundnya. Jadi hambatan kompresinya tetap dibuat minim atau enggak ada, hambatan reboundnya dikurangi. Memang itu bisa menyelesaikan masalah, tapi ya nambah masalah juga. Ketika gerakan suspensi itu tidak terhambat, maka yang terjadi adalah di gerakan suspensi berikutnya bisa jadi nambah parah goncangan yang dialami. Jadi kalau jalannya naik turunnya terusan, kadang kendaraan itu bisa terpental. Ini terutama pada kalau mobil itu bagian belakang, karena mesinnya ada di bagian depan, sehingga mesin itu berat ya, sementara yang belakang itu ringan. Ini bisa kita lihat kalau pas di jalan yang nggak rata, tiba-tiba mobil itu mental ke atas bagaimana, dung gitu ya. Nulis pernah lihat ada mobil apa ya, sekelas Kia Picanto gitu, sampai jungkel gini ya, posisi di atas 45 derajat. Yang sayangnya saat itu gak lagi ngevlog. Itu misalnya didokumentasikan itu wah top itu ya, karena dung itu ya, mobil kecil ya bisa sampai cuma lihat jalan, ngeri. Nah kalau di motor ya nggak begitu ya, karena motor bagian belakangnya nggak terlalu ringan dibanding yang depan. Tapi ya kadang bisa kita lihat ada motor yang mendadak belakangnya jungkit gitu, walau nggak tinggi. Nah kalau di motor matic kejadiannya beda lagi. Kalau di motor matic yang terjadi adalah sakit pinggang ya. Jadi ketika gerakan naik turunnya suspensi belakang itu sudah ekstrim, stoppernya ini akan jadi mentok jeduak gitu, karena sebelumnya kan ada kerenggangan ya, terus dipaksa bergerak kencang, terus tiba-tiba menyentuh batasan stoppernya. Walau itu karet ya, walau stoppernya dikasih karet, karetnya itu biasanya tetap karet keras, bukan karet empuk. Nyentak, cetuak, terus sentakan itu dilarikan ke bodi, yang akhirnya bikin orang itu merasakan sakit pinggang. Sakit pinggang kalau naik motor maxi itu terjadi terutama karena itu. Jadi karena kan motor maxi itu wheelbase-nya panjang. Karena wheelbase-nya panjang,
gerakan getaran jalan itu antara roda depan dan belakang itu misah kan. Nah, sentakan yang terjadi di roda belakang di motor maxi akan jauh bisa lebih terasa daripada di motor yang wheelbase-nya pendek. Oleh karena itu orang Indonesia jarang ngomong maxi itu lebih nyaman. Nyaman dari posisi duduknya, nyaman dari gaya berkendaranya. Tapi kalau sudah soal suspensi, yang mengeluh sakit pinggang di motor maxi jauh lebih banyak daripada yang enggak. Kalau di mobil, efek suspensi yang kurang hambatan itu seringnya juga menimbulkan pusing ya. Menimbulkan mual-mual gitu, karena memang gerakan belakang nggak terkontrol, orang selalu dikocok-kocok, ya tentu jadi pusing lah. Nah, kalau ingin mengurangi itu ya harus dibenahi, dibuat gimana caranya suspensi belakang itu gerakan hambatan kompresi dan rebound seimbang lah. Ya silahkanlah dicari solusinya. Ya wis begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.